kenapa gue masih kasih nilai lumayan bagus 3,5 ya? Lumayan bagus. Karena menurut gue 7,5-nya ya 6,5-nya masih salah Ancelotti itu. Makanya gue bilang win-win. City dapat uang gede, Atletico dapat pemain yang dia mau, Julian Alvarez pun dapat menit bermain yang dia mau, jadi semuanya untung gitu. Iya. Dari gue ratingnya 0. Oh, Masa 0 gratis. 0. Karena dampak Mbappe bukan membawa keuntungan, justru kerugian. Di video kali ini kita akan melakukan rating terhadap bursa transfer di musim panas yang lalu. Pastikan nonton sampai akhir karena ada nama-nama yang tidak terduga. Selengkapnya hanya di obrolan bola anak rental. Udah mode santai banget gini. Santai aja. Oke, kali ini setelah Nando selesai menjalankan perjalanan spiritual mencari satu orang viewers yang mau nonton. Sebenarnya viewers kita nyata atau enggak? Iya, bagi cari yang jadi misteri. Tunjukkan eksistensi kalian. Oke, sekarang kita pengen ngerating pemain bersama Berdimo, Nando dan juga Raffi. Oke. Kita akan melakukan rating terhadap pemain. Nanti kita beri skala 1 sampai 10. Kasih juga argumennya kenapa. Termasuk gue juga pengen ikut nilai. Nanti soal pemainnya bakal dibacain langsung sama moderator di belakang kamera. Kita akan mulai dulu kali ya. Dari nama yang pertama. Siapa? Julian Alvarez. Dari Manchester City ke Atletico. Dengan biaya 75 juta euro. 75 juta. Julian Alvarez. Oke, siapa dulu? Lu dulu, Vi? Boleh. Berapa? 8. Kasih rating 8. Gue 8. Alasannya kenapa? Alasannya gue 7, sorry. Gue 7. Dia masih suka nyetak gol sih menurut gue. Free kick. Ya, free kick yang terakhir. Free kick. Terus kemarin nih baru main di Spain Cup. Ya. Dia golin lagi. Terus ya mainnya juga nggak jelek gitu, walaupun emang harganya mahal ya, makanya gue kasih 7 rated. Sebenarnya kalau dia dibeli harga 40-50 ya gue kasih nilai lebih tinggi. Cuman ya gue ngehargain inilah, permainan dia masih bagus kok di Atletico menurut gue. Emang di City juga bagus soalnya. Ya, di City oke. Pindah juga ya tetap jadi Julian Alvarez yang di City menurut gue tetap bagus. Masuk akal. Gue dulu ya. Gue berpendapat ya 7,2 lah kalau dari gue ya, karena gue ngeliat cocok. Dia tuh dibuang dari City karena dia menganggap menit bermain kurang. Kayak kalau kita flashback lagi, throwback lagi ke apa yang terjadi drama dia sama Pep Guardiola, karena menit bermain dia kurang. Terus dia merasa bahwa seharusnya dia dapat menit yang lebih. Sementara ketika dia main nggak selalu dia bisa deliver. Betul. Nggak selalu dia bisa ikutin sistem gol dan lain sebagainya gitu. Dan gue ngerasa ketika pindah ke Atletico ini cocok banget karena gue ngerasa tipikal pemain yang kan ada suasana pemain tuh, nggak tahu ya gue ngedeskripsinya gimana, cuman ada suasana pemain yang cocok banget main reaktif nih. Cocok banget main negatif nih. Gini itu kayak The Powell di Atletico tuh cocok banget tuh menurut gue. Kalau di tim lain mah nggak kepake. Iya itu, dan yang menghalangi ratingnya menurut gue adalah harga. Bukan overrated ya, sorry, overpriced. Terlalu ya 75 juta euro lah. Enggak lah menurut gua, 40-50 lah untuk pemain sekelas dia gitu. Cuman ya akhirnya dia dapat menit bermain jadi pilihan utama di Atletico. Dari lu dah? Menurut gua win-win sih ini 9 bahkan. 9 iya, dengan harga yang lah. Menurut gua striker 75 juta normal sih. Havertz juga segitu kan. Dengan 69, 68 dia menurut gue sih. Pertama kenapa gue bilang win-win, Julian Alvarez starting. Iya. Untuk usia dia dapat jam terbang
main. Setuju. Dapat jam terbang tinggi. Dari koneksi sama-sama Argentina dan sama Simeone yang itu juga banyak juga Argentina. Dari sisi Atletico ternyata dia bisa jadi pembeda gitu di lini depan menggantikan peran Griezmann yang sekarang bahkan sering di bench ya. Jadi menurut gue sih 9 untuk Alvarez dan Atletico dan City ya. Kalau kita nggak bisa lepas dari klub lama, jadi buat gue win-win sih. Win-win. Gua akan win-win kalau emang di City dia dapat menit bermain. Ini kan di City nggak dapat menit. Dia nggak dapat menit bermain di City, tapi harganya mahal gitu. Hanya gue bilang win-win, City dapat uang gede, Atletico dapat pemain yang dia mau, Julian Alvarez pun dapat menit bermain yang dia mau. Jadi semuanya untung gitu. Iya, gua setuju overprice-nya karena itu di City dia kurang dapat menit bermain. Tapi iya bisa mahal itu dia sih. Tapi Atletico kan emang punya track record beli pemain overprice lah. Dia nggak masalah lah. Apapun terbaik lah pokoknya buat Julian Alvarez. Tapi oke ya. Oke. Transfer ini win-win ya, benar kata Nadia. Win-win bener. Oke, kita bergeser ke nama selanjutnya. Siapa Pak? Dominic Solanke dari Bournemouth ke Tottenham. Widih. Dibanderol dengan 63 juta euro. Gua dulu ya sekarang. Gua berpikir perpindahan pemain striker apalagi di Liga Inggris memang harganya kacau. Harganya kacau. Tapi tetap nggak masuk akal menurut gue Solanke 63 juta euro. Karena gue ngeliat di Bournemouth nggak jadi tulang punggung juga gitu, maksud gue. Sebenarnya satu musim kemarin nih ya. Iya, selain musim itu nggak ada lagi dong. Bener. Pure nggak ada lagi dong. Dia tuh dari mana sih? Akademi Chelsea ya. Akademi Chelsea maksud gue. Ya lu dibuang tim sekelas Chelsea terus. Ya lu mungkin bertumbuh dengan kematangan, dia kan juga lama juga di Bournemouth kan. Tapi tetaplah di Tottenham tuh nggak bergantung itu sampai lu dihargain 63 juta euro gitu. Jadi menurut gue rating 6 gue. Oke. 6. Oke. Siapa? Gue boleh. Ya udah. Gue rating dari gue sih ya nggak jauh-jauh 7,5 lah. 7,5. Iya, karena dia masuk jajaran top skor musim lalu pertama. Ya, makanya ada harganya. Dan di Inggris menurut gua 60-70 normal lah. Yang ini udah standar sebenarnya itu ya kan. Ya kalau dan Tottenham juga lagi butuh striker setelah Harry Kane kan. Jadi ya menurut gua 7,5 sosok aja sebagai pelengkap tim, tapi nggak bisa jadi pembeda ya Harry Kane atau kayak Son, kayak Madison gitu. Tapi oke lah. Nah itu maksud gua, poinnya adalah pembeda. Dia kan tipikal pemain yang pembeda, dia cuma ngikutin gameplay. Ya, lagi bagus dia bagus. Iya, tim jelek ya dia hilang nggak tahu kemana gitu. Dan ya Gue lebih rendah lagi. lu udah lebih. Gua 5. Gua 5. Wih, jangan 5 gitu. Gue 5 gue. Jangan 5 juga lah. Gue 5 gue. Wih, termarah fans ayam pop. Nggak ada fansnya anjing, trofinya yang nggak ada kan. Ayam pop Haji Yogi. Ya bener Kak, yang lu bilang nggak ngasilin perbedaan apapun tuh tim Tottenham. Dan gue lebih suka Brennan Johnson malah pindah ke Brennan Tottenham. Johnson ya? Malah menurut gue lebih krusial dia daripada Solanke. Sekarang ya sampai saat ini ya menurut gue lebih bagusan Brennan Johnson. Mending Tottenham pun menurut gue nggak ada si Solanke tapi ada Brennan Johnson ya akan tetap kayak gini sama. Itu nggak ada perbedaan apapun dengan harga 60 juta dari tim Inggris ya. Tim Inggris kebiasaan lah beli striker dari liganya sendiri akhirnya bermain nggak bagus gitu. Nggak sebagus harganya kecuali ya paling transfer yang berhasil kayak gitu dulu Van Persie doang sih menurut gua. Ya Allah. Siapa lagi? Legenda Old Trafford. Itu dia legenda. Ya rata-rata flop sih, tapi Torres flop ya rata-rata. Van Persie juga flop. Sturridge flop. Van Persie the most flop player in this world. Fuck you. Oke, selanjutnya Leny Yoro. Gua dulu deh. Bentar dulu, gue sebentar. Artinya lu defensif gitu lah, sebutin dulu. Gila, orang kalau ada kesalahan defensif gitu ya. Sebenarnya agak susah sih nilainya, tapi Leny. Kita dulu deh. Gue mau ngedefense itu. Iya, gue cuma mau ngomong hargai dulu. Sabar dulu. Dibanderol 62 juta. Ribuan rupiah kan? Ya 62 juta rupiah kan? 62 juta euro. Oh, expensive. Too expensive for this player. Gila. Lu defensif apa dulu nih? Disclaimer dulu. Gue malah nggak bisa menilai ini. Gue belum bisa menilai jujur. Kayak
Dia main cuman di preseason langsung cedera kan, ya timpa Musibah, sian. ketimpa musibah bener Bisa. sih. Ya baru bermain kemarin lawan Arsenal 25 menitan lah ya. Masa gue bisa nilai selama 25 menit itu walaupun mainnya juga lumayan bagus dibandingkan back MU yang ada di lapangan saat itu ya, kecuali Delik ya. Delik kemarin bagus. Ya, jadi belum bisa nilai. Cuman untuk harganya kenapa mahal menurut gue, dia pertama masih muda banget, baru ulang tahun ke-19 gitu. Baru ulang tahun ke-19. Punya postur tinggi, kecepatan juga oke. Ya itu kenapa harganya mahal sih menurut gue. Karena itu. Karena itu. Jadi lu belum bisa nilai ya? Belum bisa nilai, gue nggak ngasih rating berapa. Nggak tahu gue. Gue pengen tetap ngasih rating, cuman inilah apa, bisa berubah, tentatif lah mengikuti waktu gitu ya. Kasih rating cuma konteks penilaiannya berbeda ya, dari segi harga dan track record dia aja gitu ya. Dari segi harga dan track record gitu. Kalau di MU ya mungkin agak susah dinilai, makanya gue mau coba tetap ngasih rating mungkin 6,5. 6,5. Terlalu rendah mas menurut 6,5 menurut gue ya. Gue punya alasan, sabar dulu, jangan marah. Orang-orang pada marah. Kenapa 6,5? Gue tahu ini orang prospek bagus karena kelihatan dari cara dia bermain, bertahan gitu ya. Kemarin kan dia nggak main lama, balik lapangan bisa one on one lawan. Ya, dan gak kelihatan kayak orang habis cedera gitu. Gue suka cara dia bermain gitu, tapi ya balik lagi 6,5 karena harganya. Kalau kita bicara track record dia di Lille, Belum ada apa-apa ya. iya, satu belum ada apa-apa. Tapi memang secara permainan dia jadi youngster outstanding gitu. Jadi kalau dia dikasih rating 6,5 menurut gua ya fair lah, 6,5 sampai 7 lah. Ya kisaran segitu menurut gua fair lah. Dari lu gimana? Ya gua mungkin kalau gua harganya 65 ya. Iya, 65 juta Gua gua 62 62 tepatnya. 19 tahun di Lille starting. Iya. Anak 19 tahun agak kemahal sedikit, overpriced sedikit tapi menurut gua. Idealnya berapa? Mungkin 50. Mungkin ya kita lihat dari Tchouaméni, dari Camavinga, Iya. semua kayak gitu kok. Tapi di Madrid perform kan hampir kan. Dan buat gua sih ya mungkin 7,5 sama mungkin sekitar segitu. 7 lah ya. Karena belum main ya. Iya, Kita lihat dari harga dan apa yang udah apa yang track record dia aja. Ya 7,5 lah. Untuk pemain 19 tahun kok bisa sampai 15 tahun ke depan. Iya benar, setuju. Yang dicari adalah prospek ya. Lihat prospeknya. Dan disclaimer ya, jangan nanti di masa depan kalau gua atau Nando memuji Leny Yoro dibilang kardus atau apa. Enggak anjing, kan gua bilang penilaian saat ini. Lainnya berdasarkan harga dan kemenangan dia di Lille. Gitu, kalau Raffi bilang kardus juga, kalau sejuta orang yang bilang. Kalau Raffi kan nggak berani menilai karena belum main. Oke, selanjutnya Pedro Neto dari Wolverhampton. Kasih harga juga. Harga Chelsea 60 juta harganya. 60. Gua satu-satunya orang yang mempertahankan dari awal yang bilang Pedro Neto ini pembelian berhasil Chelsea. Sama. Awal enggak lagi bener lagi. Gue iya lagi. Gua udah enggak, gue enggak. Awalnya Top assist sebelum dia cedera musim lalu. Iya. Kakinya kiri kanan hidup. Apa dia Tadinya sehat. itu mobil aja. terus dan buat gua dengan dia awal dari bench sekarang masuk udah jajaran starting. Iya. Regulernya menurut gue sih mungkin 8,5 9 8,5 lah 8,5. 8,5 karena ya memang kalau kita nonton Chelsea masih kadang masih banyak lah sisi egois Ya. skill individu, tapi secara kontribusi sih jauh dibanding Mudryk ya. Ya, setuju gua. Dengan Mudryk Kalau kita compare dengan harga 60 dan Iya. berapa itu Mudryk tuh jauh sih. Jauh ya. Gua. Oke. Gua ya, kalau gua pribadi terima argumen Nando. Kalau gua pribadi ngerating dia 9. Karena di luar ekspektasi gua gitu. Gua tai pemain ini. Bagus ya. Gua udah ngecele karena Portugal aja. Gitu loh. Masa gua beberapa kali ngelihat juga nggak terkesan gitu doh. Gua ngelihat Pedro Neto beberapa kali nggak terkesan karena ya cenderung winger biasa aja yang kecicilan aja gitu gua ngeliatnya. Cuman ternyata dengan Enzo Maresca dan skemanya ini jadi warna baru gitu. Jadi bener-bener jadi tumpuan baru buat Chelsea. Dan balik lagi peran dia tuh, lu bisa reguler di sana sebagai inti, lu bisa sebagai pemain substitution, dan
sama bekerjanya gitu, kedua kakinya hidup. Jadi udah kalau gue bilang dia right man in the right place lah. Sosok yang tepat untuk Chelsea dan perkembangan. Karena gue berharap ke Arsenal sebenarnya Pedro Neto jadi pelapis. Karena dia bisa di kanan di kiri dia bagus-bagus. Gue bakal ngegeser Martinez. Dia main bakal Si Arteta udah kecintaan sama Martinelli. sama Trossard di kiri. Iya sih bener. 9 lah. Oke. Lu berapa Fit? gua ya 8,5. Bener, gua di luar ekspektasi gua juga. Cuman bukan karena gua nggak suka Pedro Neto. Kalau menurut gua Pedro Neto emang salah satu ancaman bagi tim besar lah. Ya. Dia kan dari Wolves kan. Ya gue suka juga sama gaya mainnya. Menurut gua ini orang jago. Cuman karena dibeli Chelsea yang udah beli serandom apa pemain itu kan. Ya gua ekspektasi yang bikin ekspektasi gua rendah ya karena itu. Karena Chelsea beli pemain random aja. Tapi malah ngebuktiin gitu langsung nyetel sama Cole Palmer yang kayak udah main di situ satu musim gitu sama Cole Palmer. Ya menurut gua 8,5 ya fair lah, dari Premier League ke Premier League lagi ya lu harusnya bisa adaptasi. Iya, buktiin bener. Oke. 8,5, 9, 8,5. Oke lah, masuk akal. Ji, ini udah habis. Kita kasih nama terakhir aja Ji yang dari bos kecil itu Ji. Iya Mbappe. Bos kecil nih terakhir nih. Hai. Kylian Mbappe. Maestro Gintende. Dengan harga Gratis ke Madrid dari PSG. mahalan ST ya. Iya, malam ST Solo 4.000. Kylian Mbappe. Gua dulu. Tapi emaknya cemberut, gak peduli. Emaknya jadi agen. Makin beras ya. Udah, itu udah dikeluarin. Dari gua ratingnya 0. Oh, 0 gratis. 0. Karena dampak Mbappe bukan membawa keuntungan, justru kerugian. Gua kasih, ya oke kalau 0 terlalu jahat. 2. Membawa dampak buruk. Kayak sekolah anjing dulu. Udah gratis nih, udah datang dengan gratis. Kalau 0 mungkin datang bayar, ada transfernya baru gua kasih 0. Karena gratis gua kasih 2 dah sekarang. Karena datang gratis, tapi justru bawa dampak buruk buat Real Madrid. Dari mana? Dari sisi keharmonisasian tim, formasi, nutupin sinar Vini sama Rodrigo. Wah udah terlampau banyak, kita udah bahas di video sebelumnya. Jadi menurut gua 2 ya fairly rated lah buat dia. Gua ya. Lebih betul. Gua 6. Ya Allah. Gua 6. Ngaco. 6 kenapa? Karena ya tunggu aja ganti. Ini 6 dan akan terus naik menurut gua karena Wah, kalah. 25 tahun, Bro. ya akan terjadi pergantian pelatih di Madrid. Wis. Mbappe akan menyetel menurut gua. Mbappe kan Gitu. Dan ya kita tahu lah kualitasnya Mbappe. Menurut gua ya dia akan jadi Mbappe semulanya lagi walaupun emang ya ini start yang sangat buruk menurut gua dengan sangat amat. main sebagus Mbappe gitu ya. Jadi dia ngasih ekspektasi di pertandingan pertama doang kan? Ya. Ya menurut gua tapi di masa yang akan datang menurut gua Mbappe akan membuktiin kok. Akan membuktiin dirinya. Menarik. Dari itu gua kasih 6. Dari track record yang dia lakuin sejauh ini 3 lah. Nah, katanya keren dah. Kayak gak sekolah kata. Gua kasih 2 kayak kau. Lu apaan? Playgroup. Mending 3. Ya beda 1 doang. 30 tuh pasti sering terjadi nilai, kalau 20 jarang. 35 lah ya. Kenapa do? Lu kasih 3 per 10. 3 untuk 3 kali gagal penalti ya. Mbappe. Seminggu 2 kali lah gitu. Ada gua. Kacau banget itu. Ya buat gua sih dengan apa yang terjadi di Real Madrid, kenapa gua masih kasih nilai lumayan bagus 3,5 ya? Lumayan bagus. Karena menurut gua 7,5-nya ya 6,5-nya masih salah Ancelotti itu. Oke. Jadi gua nggak mau kasih 1 gitu ya. Taktik Senang kan Game Korgia nomor 1 kan. ya 3,5 lah buat gua lah. Karena masih salah Ancelotti menurut gue ini. Ancelotti tetap yang salah sebenarnya. Kalau suatu saat ada pelatih yang bisa memperbaiki ini, Mbappe akan on fire. Ya kalau misalnya Zidane tiba-tiba masuk, bisa. Prancis sama-sama nggak kaget kalau dia tiba-tiba bagus, emang bagus kok ini pemain. Dulunya. Sekarang belum menunjukkan kan. 6 bulan main sih belum kan. Tapi kita tahu lah kualitas dia. Oke, kalau gitu menurut teman-teman dari daftar pemain yang kita ranking ini
siapa yang paling busuk dan buruk permainannya. Kalian boleh tulis tuh, misalkan tulis. Nah, tulis dulu nama, asal daerah kalian, baru Terus sama screenshot udah subscribe tuh. sama nonton. Terus habis itu kasih tahu rating main kesukaan kalian berapa. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.